Sebentar lagi, aku akan membuat hidupmu menderita. Rasa sakit hatiku ini akan aku balas dengan melihat segala penderitaanmu. Rasakan, rasakan kamu. Saya merasakan rasa sakit yang teramat hebat, mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Napas pun terasa pendek, badan terasa ditusuk-tusuk. Dan seketika tenggorokan pun terasa disayat-sayat. Wajah dan tangan terasa kaku. Saya hidup, tapi serasa tidak hidup. Seperti hidup di dunia lain yang berbeda. Tapi saya pun tahu ini bukan penyakit medis. Tapi ini penyakit non-medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam doa untuk Indonesia kita agar terbebas dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Welcome back di acara ngobrol pengalaman real. Malam ini guys, gua akan menceritakan kisah yang begitu pilu yang dirasakan oleh narasumber. Dia merasakan sakit yang tidak terdeteksi oleh dokter. Sampai-sampai nyawa dia terancam. Ini ceritanya. Cerita ini gua langsung ngobrol sama narasumbernya. Dia adalah seorang wanita, panggil aja dia Sarah. Konon, waktu SMA, Sarah termasuk orang yang paling cantik di kampungnya. Banyak pria-pria yang suka sama si Sarah. Tapi ada salah satu pria yang benar-benar mengejar Sarah. Panggil aja dia Cecep. Cecep termasuk orang yang paling disegani di kampungnya. Karena keluarganya termasuk orang berkecukupan. 1 tahun Cecep mengejar-ngejar Sarah. Tapi sayang beribu sayang. Apa yang dilakukan Cecep kepada Sarah? Sarah menolaknya. Dan Sarah memberanikan diri untuk bilang ke Cecep. Maaf ya. Untuk saat ini kayaknya Sarah nggak suka sama AA. Sarah mohon, AA jangan ngejar-ngejar Sarah lagi. Oh gitu, tapi kamu jangan pernah nyesel ya. Sontak membuat Cecep benar-benar marah. Dia marah kepada Sarah. Dia langsung pulang ke rumahnya sambil marah-marah ke keluarganya. Cep, kamu kenapa? Kata ibunya. Kesel mah. Gua ditolak sama si Sarah katanya. Sontak juga orang tuanya ikut-ikutan marah. Dan keluarga pun berniat untuk menjodohkan si Cecep dengan pilihan orang tuanya. Dan selang kejadian itu, akhirnya Cecep dijodohkan sama wanita pilihan orang tuanya. Dan Cecep pun melangsungkan pernikahannya. Setelah Cecep menikah, selang 3 bulan kemudian, akhirnya si Sarah pun menikah. Mendengar berita itu, Cecep marah. Dan Cecep tidak menerima kalau si Sarah bahagia sama pria lain. Ya mungkin Cecep masih memendam perasaan ke si Sarah. Atau ya dendam. Ya dendam, kayaknya datang ke orang bisa atau dukun. Mungkin si Cecep benar-benar dendam sama si Sarah. Benar akhirnya. Sarah seminggu setelah menikah merasakan gejala-gejala aneh. Dia merasakan sekujur tubuhnya kaku. Dan akhirnya si Sarah dibawa ke rumah sakit oleh suaminya.
Aneh, beribu aneh. Kata dokter, ini tidak ada penyakit. Tapi kenapa Ibu Sarah badannya bisa kaku? Dengan rasa bingung, suaminya bawa pulang si Sarah. Masalah tidak di situ saja. Seminggu kemudian, Sarah merasakan hal yang lebih dahsyat lagi. Katanya, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, si Sarah merasakan dingin yang begitu dingin. Napasnya pendek, matanya kayaknya berat untuk membuka, katanya. Terus badannya serasa ditusuk-tusuk. Dengan berteriak-teriak, akhirnya si Sarah pun dibawa ke rumah sakit lagi oleh suaminya. Dan bener lagi, si Sarah badannya sehat setelah diperiksa. Suaminya tambah bingung. Ya Allah, ini kenapa istri saya? Kata suaminya. Dan akhirnya si Sarah pun diajak pulang lagi. Di rumahnya, si Sarah dan suaminya berbincang dan berbicara bahwa ini bukan penyakit biasa, melainkan penyakit magic. Dan di situ pun suaminya berencana membawa Sarah ke orang pintar. Dan akhirnya benar, si Sarah dibawa ke tempat pesantren. Benar dugaan suaminya, Sarah kena kiriman magic. Pak Ustadz yang mengobati Sarah langsung bergegas untuk meruqyah si Sarah. Dan akhirnya karena pertolongan Ustadz itu dan izin Allah, Sarah sembuh. Dan akhirnya Sarah dibawa pulang. Dan alhamdulillah selama 1 tahun Sarah tidak merasakan hal-hal aneh. Malah alhamdulillahnya Sarah hamil. Mendengar hal itu, Cecep masih dendam karena melihat si Sarah hamil. Gilanya lagi, Cecep melakukan hal kotor lagi. Mendengar hal itu, mendengar si Sarah hamil, Cecep mempunyai pikiran yang sangat kotor. Dia datang lagi ke dukun yang berbeda. Dia ingin si Sarah mati. Gila kan? Sarah pun merasakan ada kiriman kayak ada benda-benda yang jatuh di rumahnya. Terus dia merasakan bau-bau yang aneh di rumahnya. Dengan keadaan hamil tua, Sarah stres karena banyak hal-hal yang aneh yang dia rasakan lagi. Suaminya kebetulan kerja di luar kota. Tapi ini nggak tahu suzon apa tidak. Ini si Sarah cerita. Bayi yang dikandung Sarah yang hampir mau melahirkan, dia keguguran. Si Sarah marah. Sarah langsung telepon ke suaminya. Ya, aku keguguran ya, cepat pulang katanya. Nah, akhirnya suaminya pulang dari luar kota. Melihat kejadian ini, suaminya marah dan suaminya
sedih karena bayi yang dikandung Sarah meninggal. Dari kejadian itu, Sarah dan suaminya berpikir, kamu kayaknya kena kiriman lagi. Loh, tapi kenapa harus bayi yang dikandung kamu jadi korban, kata suaminya. Dan akhirnya suaminya datang lagi ke orang bisa mau menanyakan kejadian aneh yang dirasakan dan dialami oleh keluarganya. Kata Pak Ustadz, katanya, Pak, mungkin ini takdir. Dan mungkin ini juga ada orang yang jahat ke keluarga Bapak. Dan akhirnya Sarah dan suaminya pindah rumah. Karena kata Ustadz itu, udah sekarang pindah aja, jangan diem di rumah sebelumnya. Kalau bahasa ini mah titirah, bener juga. Setelah Sarah dan suaminya pindah rumah, dengan keimanannya ditingkatkan, kejadian-kejadian aneh itu benar-benar pure, tidak dialaminya lagi. Malah keluarga Sarah mendengar si Cecep itu tidak pernah punya anak. Dan malah keluarganya Cecep ada yang meninggal yang tidak wajar. Bukan di sini saja, Cecep cerai sama istrinya. Mendengar hal itu juga keluarganya Sarah bilang, rasain lu yang menabur, lu juga harus yang merasakan. Nah, apakah itu takdir? Apakah itu kebetulan? Dan apakah itu karma? Dan alhamdulillah dari kejadian itu Sarah hidupnya bahagia dan ekonominya menjadi lebih baik. Mungkin segitu cerita dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.